Halo adik-adik, semangat pagi! Di video kali ini kita akan belajar mengenai sumber energi alternatif bersama Kak Alit dan kedua adiknya. Yuk kita kenalan dulu dengan mereka. Halo, aku Kak Alit. Halo, aku Maggie. Halo, aku Doni. Nah, mereka bertiga akan menceritakan kisah mereka mempelajari sumber energi alternatif dengan sangat menyenangkan. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dicapai antara lain sebagai berikut. Melalui media komik digital ini, siswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Sudah penasaran dengan cerita mereka? Yuk simak video ini sampai akhir. Eits, jangan lupa untuk mempermudah kalian memahami cerita ini, baca terlebih dahulu petunjuk penggunaan komik berikut dengan baik ya. Let's go! Yang pertama, bacalah balon kata yang muncul pada tokoh di setiap slide komik. Yang kedua, bacalah balon kata komik dari awal hingga akhir secara runtut. Yang ketiga, simaklah dengan baik percakapan komik yang berlangsung. Ketika berkumpul bersama di ruang tamu, Kak Alit mengajak kedua adiknya untuk mengunjungi taman di hari libur. Dik, besok kan hari Minggu. Ayo bangun pagi, kita pergi ke taman. Wah, aku suka pergi ke taman. Baiklah Kak. Di hari libur seperti sekarang, mengapa kita harus bangun pagi sih Kak? Kamu belum tahu ya, Dik? Cahaya matahari pagi seperti ini penting bagi tubuh kita loh. Aku kira hanya tumbuhan saja yang membutuhkan matahari. Eits, jangan salah Dik. Selain tumbuhan, matahari sangat bermanfaat loh bagi manusia, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, matahari dikatakan sebagai salah satu sumber energi alternatif. Wah, apa itu sumber energi alternatif Kak? Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang dapat diperbaharui dan dapat menggantikan energi dari minyak bumi yang cepat habis karena kita sering menggunakannya, Dik. Wah, benarkah? Pantas saja para ilmuwan mulai mencari sumber energi untuk dikembangkan sebelum bahan bakar fosil mulai habis. Iya benar Doni, karena manusia membutuhkan sumber energi untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Iya, benar sekali yang dikatakan Maggie. Dan sumber energi alternatif dapat diperoleh dari sumber energi matahari, air, angin, dan lain sebagainya. Wah, ternyata banyak ya sumber energi yang dapat dirubah menjadi sumber energi alternatif. Tapi aku masih bingung bagaimana perubahan bentuk energi tersebut dan identifikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat bagaimana sumber energi alternatif tersebut dapat membantu keseharian kita. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar dan tak terbatas jumlahnya. Energi yang diberikan berupa panas dan cahaya. Cahaya dan panas dapat bermanfaat secara langsung untuk mengeringkan pakaian, memberikan penerangan di bumi, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, dan matahari juga dapat mengantarkan listrik. Hah? Matahari bisa mengantarkan listrik? Bagaimana caranya, Kak? Jelas bisa, Dik. Pada siang hari, panel surya menerima cahaya matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh sel kristal. Listrik yang dihasilkan dapat langsung disalurkan atau disimpan di dalam baterai. Listrik yang tersimpan dalam baterai digunakan pada malam hari untuk memperoleh penerangan dari lampu yang biasa kita gunakan. Wah, ternyata matahari sangat bermanfaat ya. Berkat cahaya matahari, aku dapat melihat alam yang indah ini. Apalagi hembusan angin yang menyejukkan membuatku ingin tertidur. Oh iya, angin juga dapat menghantarkan listrik loh Don. Energi angin dapat diubah menjadi energi listrik dengan alat yang menyerupai baling-baling besar. Hah? Baling-baling besar?
Apakah seperti baling-baling yang Doraemon miliki, Kak? Hihihi. Hahaha, itu baling-baling bambu, Doni. Berbeda dengan baling-baling besar yang kakak maksud. Benar sekali yang dikatakan oleh Maggie ya Doni. Saat baling-baling besar ini berputar karena terkena angin, maka turbin yang terhubung dengan generator akan ikut berputar. Nah, generator yang berputar akan menghasilkan listrik, kemudian dialihkan ke kabel-kabel listrik untuk digunakan. Berarti energi alternatif yang dapat mengantarkan listrik hanya energi matahari dan angin saja ya, Kak? Tidak, Doni. Sumber air yang di taman ini juga dapat mengantarkan listrik loh. Seperti yang kita ketahui, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air tersebut kemudian dialirkan melewati turbin sehingga turbin dapat berputar. Putaran turbin tersebut akan menghasilkan energi gerak yang selanjutnya diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, listrik yang dihasilkan oleh generator akan dialirkan melalui kabel-kabel listrik sehingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Wah, berarti kita sangat bergantung pada sumber energi alternatif ya, Kak? Ya jelas Don. Dan satu lagi yang perlu kalian ketahui, bahwa bahan bakar seperti solar, panas yang dihasilkan oleh kompor diperoleh dari sumber energi alternatif juga loh, yang disebut dengan biomasa. Biomasa, aku pernah mendengarnya. Bukankah itu berasal dari tumbuhan dan kotoran hewan yang didaur ulang ya, Kak? Hah? Kotoran hewan? Yap, benar sekali. Lebih tepatnya, biomasa merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup yang biasa disebut dengan bahan bakar bio. Ada 3 jenis bahan bakar bio. Yang pertama biodiesel, yang kedua bioetanol, dan yang ketiga biogas. Biodiesel adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, dan kelapa sawit. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Kemudian bioetanol adalah bahan bakar bio yang berasal dari ubi dan jagung yang dapat menggantikan bensin atau premium. Sedangkan biogas adalah bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan setelah proses penguraian. Biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi panas untuk kompor yang biasa kita gunakan untuk memasak. Wah, ternyata sumber energi alternatif benar-benar bermanfaat ya. Aku baru menyadarinya. Iya, benar sekali. Aku tidak bisa membayangkan jika tidak ada energi alternatif di bumi ini. Kita pasti akan kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari. Maka dari itu adik-adik, kita sudah sangat dipermudah dengan adanya sumber energi alternatif ini. Walaupun dengan mudah kita memperolehnya, adik-adik juga harus berhemat energi ya. Seperti mematikan lampu di siang hari, serta mematikan TV dan kipas angin saat tidak digunakan agar tidak membuang-buang sumber energi. Benar sekali. Mulai sekarang, aku akan menggunakan sumber energi dengan baik, Kak. Iya, benar. Kita harus memanfaatkan sumber energi alternatif dengan baik agar sumber energi yang tidak dapat diperbarui tidak mudah habis. Terima kasih ilmu hari ini, Kak. Wah, senangnya mendapat banyak ilmu di hari libur. Sama-sama adikku. Ayo sekarang kita pulang ke rumah dan ceritakan pengalaman kalian hari ini dengan ibu dan ayah. Mereka pun pulang dengan ceria, karena selain mendapatkan sinar matahari dan udara segar di pagi hari, Maggie dan Doni memperoleh ilmu yang bermanfaat mengenai sumber energi alternatif. Nah, adik-adik, apakah video tersebut dapat dipahami? Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan pernah habis. Sehingga, manusia dapat memanfaatkan sumber energi tersebut untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Energi alternatif yang mudah kita temui antara lain seperti matahari, air, angin, dan biomasa.
Agar sumber energi tidak mudah habis, alangkah baiknya kita selalu menghemat energi dan dapat memanfaatkan sumber energi dengan baik. Sekian video komik digital ini ya adik-adik, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.